Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 1 Reformasi Manajemen Keuangan Daerah pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah. Saya Rizky Priza, NPM 23 12 12 90 10 P. Yang pertama, pendahuluan. Pada dasarnya, reformasi manajemen keuangan daerah merupakan suatu berkah dari gerakan reformasi yang digelarkan pada tahun 1998 setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2021. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Pokok bahasan dalam materi ini ada 5. Yang pertama, perkembangan reformasi manajemen keuangan daerah. Yang kedua, aspek utama reformasi manajemen keuangan daerah. Yang ketiga, perubahan sistem anggaran. Yang keempat, perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Dan yang kelima, perubahan sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, perkembangan reformasi manajemen keuangan. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan serta bagian dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai prioritas. Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintah di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, aspek utama reformasi manajemen keuangan daerah ada 4. Yang pertama, perubahan sistem anggaran dari tradisional menjadi sistem anggaran berbasis prestasi kerja. Yang kedua, perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dari sistem sentralisasi pada bagian keuangan menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan kerja. Yang ketiga, perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal menjadi sistem tata buku berpasangan. Yang keempat, perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Pokok bahasannya yang ketiga adalah perubahan sistem anggaran. Perubahan sistem anggaran meliputi perubahan dalam proses penganggaran dan perubahan struktur anggaran. Perubahan proses penganggaran terkait dengan perubahan proses penyusunan anggaran yang sebelumnya bersifat sentralistis diubah menjadi sistem anggaran partisipatif. Jika sebelumnya program pembangunan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Bappenas, maka dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Jika sebelumnya APBD harus disahkan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, maka dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal APBD cukup disahkan oleh DPRD setempat. Pokok bahasan berikutnya adalah perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah antara lain: A. Perubahan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah dari sistem sentralisasi pada bagian keuangan sekretariat daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan kerja. B. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan daerah meliputi 1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 2. Sekretaris daerah selaku kuasa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sekaligus merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah. 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD sekaligus merupakan Bendahara umum daerah BUD. 4.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. 5. Kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. 6. Pejabat penata usahaan keuangan organisasi perangkat daerah atau yang disebut PPK OPD. Selanjutnya, bendahara penerimaan pengeluaran OPD, bendahara penerimaan pengeluaran pembantu, dan yang terakhir pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. C. Digabungkan fungsi pemungutan pendapatan daerah dengan fungsi pengendalian belanja yang dilakukan dalam satu lembaga, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD. Submateri berikutnya adalah perubahan sistem keuangan akuntansi daerah. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka diperlukan reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia. Reformasi akuntansi tersebut merupakan salah satu agenda penting dari reformasi manajemen keuangan daerah. Aspek yang diperlukan dalam reformasi akuntansi tersebut adalah perlunya dilakukan sistem akuntansi, yaitu dari single entry menjadi double entry. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.